Sejumlah pasien yang membutuhkan cuci darah atau hemodialisis dikabarkan tidak mendapatkan layanan di sejumlah rumah sakit, termasuk di RSUD Slamet Marto, Dirjo, Pamekasan, karena keterbatasan fasilitas medis. Kondisi ini mendapat perhatian dari Aliansi Jurnalis Pamekasan bersama sejumlah jurnalis lainnya yang turun langsung menanyakan terkait hal tersebut dan melakukan pendampingan dan menuntut pihak rumah sakit untuk segera bertindak. Aliansi Jurnalis Pamekasan dan sejumlah jurnalis lainnya mendatangi Rumah Sakit Slamet Marto, Dirjo, Pamekasan. Mereka ditemui oleh Direktur RSUD Smart Pamekasan Dr. Budi Santoso. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Pamekasan Muhammad Komarul Wahyudi. Ketua JP Pamekasan Khairul Umam menanyakan langkah konkret RSUD Slamet Marto, Dirjo, Pamekasan terhadap pasien gagal ginjal yang tidak tertolong karena sulitnya mendapatkan layanan hemodialisis atau cuci darah. Menurutnya perlu ada solusi yang cepat terkait kepastian layanan cuci darah terhadap sejumlah pasien tersebut. Jika tidak dilakukan tepat waktu, resiko kematian meningkat tajam. Contohnya adalah salah satu pasien cuci darah dikabarkan meninggal dunia sebab kondisinya memburuk, diduga tidak menemukan layanan cuci darah. Ya maksud saya, ayo hari ini kalau bisa saya butuh komitmennya Pak Direktur sekarang ke BPJS hari ini, tidak apa-apa. Dengan Wakil Ketua Dewan juga hari ini ke BPJS. Maksudnya biar terang benderang persoalannya di mana. Kalau seperti ini terus, kemarin dipanggil di DPRD, kemarin kita fasilitasi persoalannya alat seperti ini, katanya BPJS, kita kebijakan dan semacamnya, kita tidak mau tanggung. Hari ini ayo kita ke BPJS, kita jangan terlalu bicara teknis Pak. Maksudnya 4 orang ini mau dimanakan? Kalau memang UGD hari ini, mereka suruh ke sini semua, nggak apa-apa. Biar mereka nggak membengkak Pak. Lihat kan videonya teman-teman tadi malam itu kan. Ya sampai perutnya sampai membesar seperti itu, mau dibiarkan sampai meledak. Sementara Direktur RSUD Smart Pamekasan Dr. Budi Santoso menjelaskan bahwa RSUD Smart membuka layanan HD hingga 4 shift untuk membantu pasien cuci darah yang terus meningkat. Namun setelah dilakukan audit oleh BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Nefrologi Indonesia, layanan tersebut dinyatakan tidak memenuhi SOP sehingga harus dihentikan. Akibat keterbatasan tersebut, sebanyak 23 pasien HD tidak bisa tertangani. Pihak RSUD Smart telah mencarikan pelayanan HD di luar daerah, namun hanya 19 pasien yang berhasil dialihkan ke rumah sakit lain. Sisanya belum mendapatkan layanan cuci darah. Selain itu, RSUD Smart juga menawarkan untuk pasien yang tidak menemukan tempat untuk cuci darah, bisa melalui UGD RSUD Smart jika sudah kondisi darurat. Akhirnya, dari 23 orang itu tinggal 4 orang yang sekarang ini belum mendapatkan slot HD reguler. Tinggal 4 orang. Dari 23 berarti 19 ya. 19 sudah dapat solusi di rumah sakit yang kebanyakan di Surabaya. Nah, dari 4 orang ini kalau misalnya ini solusi kan, kalau misalnya memang mereka mempunyai keluhan yang berhubungan dengan lamanya tidak di HD seperti sesak dan sebagainya, monggo silahkan ke rumah sakit, masuk ke UGD. Kalau misalnya memang harus ditangani di UGD, dan kalau misalnya memang harus dirawat di rumah sakit, nah BPJS bisa memfasilitasi ini. Setelah itu mereka juga mendatangi kantor BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan untuk meminta kepastian terkait permasalahan pasien yang tidak menemukan layanan cuci darah setelah layanan HD shift 4 ditutup. BPJS Kesehatan merekomendasikan terhadap 5 pasien yang tidak dapat layanan bisa melalui rawat inap yang disampaikan oleh pihak RSUD Smart. Selain itu, 5 pasien cuci darah bisa mengikuti layanan HD 4 shift meskipun tidak sesuai SOP, dengan catatan jika ada kesepakatan antara rumah sakit dan pasien untuk menanggung segala resiko jika ada di kemudian hari. Nah, itu sehingga atas rekomendasi RSNFI, kami memberikan yang disesuaikan dengan standar, yaitu bisa 6 jam sesuai dengan standar itu yang dan karena rumah sakit ternyata sudah
opsi dipilih menutup, sehingga ada 27 pasien ya Pak yang shift 4 kalau nggak salah. Yang beberapa sudah bisa ke rumah sakit lain. Misalnya ada 5, tadi 1 meninggal, yang 4 tadi disampaikan Pak Ketua, ada opsi dari rumah sakit bisa dilayani dengan asal mau rawat inap, gitu ya. Tapi kalau dari rawat inap gimana? Ya, tadi kan saya prinsipnya keselamatan pasien ya. Nanti kan karena ini kondisi darurat, titik itu ya Pak. Maka kalau pasien rawat inap dan mau dilayani shift 4 kurang, maka tadi kita sepakat dulu dengan rumah sakit gitu ya. Ya kalau saya prinsipnya pasiennya harus mau tanda tangan gitu ya. Ini kan kondisi darurat ya Pak. Krisis layanan cuci darah ini menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia dan sudah semestinya negara hadir melindungi warga yang paling rentan. Muhammad Hasan, JTV.